Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sore ini saya ingin berbicara tentang kita tidak membalas dendam. Begini saudara-saudara, saya memperhatikan, mestinya sudah lama kejadiannya, tapi baru beberapa minggu terakhir ini, bahwa ada kasus-kasus pembunuhan yang setelah pembunuhnya tertangkap ternyata alasannya, motifnya adalah pembalasan dendam. Dan saya pikir memang di mana-mana orang selalu membalas dendam. Balas, dan makin lama makin parah kejahatan yang dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Saudara, orang-orang Kristen tidak membalas dendam. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, jadi kita itu dilarang untuk membalas dendam. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Karena Allah itu tidak tidur. Maka berilah tempat kepada murka Allah. Saudara, jadi orang Kristen tidak membalas dendam. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan melarang orang Kristen membalas dendam. Alasan pertama adalah menuntut balas berarti melakukan dosa atau kejahatan yang direncanakan, dosa yang disengaja. Dan biasanya membalas dendam itu lebih berat daripada kejahatan yang ditimpakan kepada kita. Jadi kalau kita menerima, katakan aja dalam skala 1-10, kita terima perbuatan jahat itu skalanya 3, kita membalas dendam di skala 10. Dosa yang bukan dosa yang tidak disengaja, tapi dosa ini disengaja, direncanakan. Dan dosa yang disengaja itu masalahnya akan menjadi lebih berat. Karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ada dosa yang Tuhan tidak akan ampuni. Apa? Dosa yang disengaja. Membalas dendam itu melakukan dosa yang disengaja. Dan saudara, dosa yang disengaja itu meskipun alasannya, ya saya melakukan ini itu karena dia berbuat begini begitu, seperti yang terungkap di polisi beberapa waktu terakhir ini saya baca beberapa kali. Ya, kadang-kadang masalahnya sepele karena dimaki, karena sakiti hati, lalu membalasnya dengan pembunuhan. Kita tidak melakukan seperti itu. Karena kita bukan orang durhaka. Karena kita tidak mau melakukan dosa yang tidak akan diampuni. Di samping itu, saudara-saudara, membalas dendam itu mengambil hak Tuhan. Kan dikatakan tadi, dalam Roma pasal 12, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Karena Tuhan itu adil, dia tahu perlakuan yang tidak baik yang kita terima, ketidakadilan yang ditimpakan pada kita, kejahatan yang kita alami. Ada Tuhan yang adil, Tuhan bilang, akulah yang akan menuntut pembalasan. Kalau kita sendiri lalu melakukan tindakan pembalasan, maka itu artinya kita mengambil hak Tuhan. Kenapa kita mengambil hak Tuhan?
Soalnya kita nggak sabaran menunggu Tuhan bertindak. Nah itu saudara masalahnya. Atau malah yang lebih parah lagi, percuma Tuhan toh ya tidak akan bertindak. Seolah-olah Tuhan itu buta dan tuli. Mengambil hak Tuhan, Tuhan nggak mau kalau kita mengambil haknya. Tuhan hakim yang adil. Dialah yang akan menentukan orang ini patut menerima pembalasan atau tidak. Mungkin juga kita mengalami sesuatu karena kesalahan kita sendiri. Jangan mengambil hak Tuhan. Berilah keluasan kepada Tuhan. Berilah tempat kepada murka Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dalam Roma 12 ayat 17 dan 19. Saudara, lalu Tuhan juga melarang kita membalas dendam karena ada hukum yang namanya hukum kasih. Membalas dendam itu melanggar hukum kasih. Bahkan di dalam kitab Taurat yang dikatakan, yang katanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, Tuhan memerintahkan begini. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menaruh dendam itu berarti tidak mengasihi dan itu melanggar hukum Allah. Lalu dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kadang-kali kita membalas dendam itu karena spontan. Ya toh? Karena spontan. Tapi toh kita harus menanamkan di dalam diri kita kesadaran bahwa kita mengasihi. Dan itu bisa mencegah kita untuk melakukan pembalasan secara spontan pun kita bisa cegah. Karena ingat, saya harus mengasihi. Karena apa? Ada Allah yang adil. Ada Allah yang adil. Kita berikan semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang bertindak. Kita tidak membalas dendam karena kita tidak mau melakukan dosa yang disengaja. Yaitu dosa yang tidak akan diampuni. Mari saudara, kita diperintahkan untuk mengasihi. Dan itu juga berarti mengampuni. Tuhan memberkati orang yang mengampuni. Selamat sore. Tuhan memberkati saudara. Amin.